warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru BK Madrasah. Topik layanan bimbingan dan konseling kita sekarang akan membahas mengenai konsep diri remaja. Yuk, selamat menyaksikan. Tujuan dari pembahasan ini dapat memahami dan menemukan unsur-unsur konsep diri, serta memahami dan menerima kelebihan dan kekurangan secara wajar dan penuh rasa syukur. Mungkin Ananda sering bertanya kepada diri sendiri tentang apa, siapa, dan bagaimana diri saya. Pertanyaan tersebut merupakan suatu bentuk pencarian dari konsep diri. Konsep diri merupakan sesuatu yang dibentuk, bukan ada secara otomatis, seiring dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan individu. Oleh karenanya, pembentukan konsep diri berkaitan erat dengan lingkungan di mana individu hidup dan beraktivitas. Dengan kata lain, lingkungan berpengaruh besar terhadap pembentukan konsep diri. Pandangan tentang diri sendiri yang sudah berkembang pada masa anak-anak makin menguat pada masa remaja. Remaja adalah pribadi yang sedang berkembang menuju kematangan diri dan kedewasaan. Untuk itu, remaja perlu membekali diri dengan pandangan yang benar tentang konsep diri. Remaja perlu menjadi diri yang memiliki konsep diri positif. Nah, jadi apa pengertian konsep diri? Konsep diri adalah gambaran cara pandang dan sikap seseorang terhadap dirinya sendiri. Konsep diri menentukan bagaimana kalian harus bersikap dan berpikir. Inilah mengapa konsep diri sangat mempengaruhi seseorang dalam kehidupan sehari-harinya. Namun sebagian besar dari kita belum tahu apakah konsep diri yang dimiliki itu positif atau negatif. Kenapa ya kita harus punya konsep diri yang positif? Seseorang yang memiliki konsep diri positif akan lebih mudah mengenal juga menerima dirinya sendiri apa adanya. Demikian pula sebaliknya, orang dengan konsep diri negatif akan menjadi pribadi yang pesimis dan merasa dirinya tidak berharga. Hal ini dikarenakan dia tidak bisa mengenali kelebihan maupun kelemahannya dengan baik. Berikut ini contoh konsep diri positif dan negatif. Konsep diri negatif. Yang pertama, peka pada kritik. Yang kedua, responsif sekali terhadap pujian. Yang ketiga, hiperkritis, cenderung merasa tidak disenangi oleh orang lain. Dan yang terakhir, bersikap pesimis terhadap kompetisi. Selanjutnya, konsep diri positif. Yang pertama, yakin akan kemampuan mengatasi masalah. Yang kedua, merasa setara dengan orang lain. Yang ketiga, menerima pujian tanpa rasa malu. Yang keempat, sadar setiap keinginan dan perilaku tidak selalu disetujui oleh masyarakat. Dan yang terakhir, mampu memperbaiki diri. Perlu Ananda ketahui juga komponen dari konsep diri. Yang pertama, self-image atau citra diri, yaitu bagaimana kita memandang dan menilai diri sendiri. Contohnya secara fisik, kita melihat diri kita sebagai orang dengan wajah bulat, tubuh tinggi, dengan karakter yang lembut atau humoris. Yang kedua, self-esteem atau harga diri, yaitu seberapa tinggi kita menilai diri sendiri dan penilaian orang lain, seperti perbandingan. Self-esteem akan menurun saat kita merasa orang lain lebih baik dalam aspek yang sedang kita bandingkan. Dan yang terakhir, komponen dari konsep diri adalah ideal self atau citra diri yang ideal. Adalah bagaimana harapan atau gambaran kita terhadap diri kita sendiri. Mencakup atribut-atribut positif yang diharapkan ada dalam diri kita sendiri, ambisi dan mimpi-mimpi yang ingin diraih seperti cita-cita. Ketika kita memiliki ideal self yang sejalan dengan self-image, maka self-esteem kita akan meningkat. Kita akan bisa mengaktualisasikan diri kita dengan baik, dan kondisi ini disebut congruence atau kesesuaian. Begitupun sebaliknya, jika tercipta kesenjangan antara self-image dan self-ideal, maka kita akan mengalami kondisi yang disebut incongruence atau ketidakcocokan. Dan kondisi ini bisa menyebabkan ketidaksejahteraan psikologis. Ketidaksejahteraan psikologis dapat menyebabkan kecemasan, merasa terancam hingga depresi loh. Wah, bahaya banget kan? Nah, sekarang gimana ya cara membangun konsep diri positif agar kita memiliki kondisi congruence tadi?
Yang pertama, kita harus mencintai dan menyayangi diri sendiri. Kita adalah makhluk unik yang diciptakan Tuhan dengan seperangkat kelebihan dan kekurangan. Wujud dari cinta kita terhadap diri sendiri adalah dengan memperlakukan dan menjaga diri sendiri dengan baik dari hal-hal yang merusak diri kita sendiri. Yang kedua, mengembangkan pikiran positif, yaitu cara berpikir kita mengendalikan sikap tindakan dalam hidup kita. Pikiran-pikiran positif akan mendorong kita untuk tetap optimis, pantang menyerah, dan berani menghadapi risiko dan tantangan. Pikiran positif juga akan membuat hidup kita menjadi lebih tenang. Selanjutnya, yang ketiga, memperbaiki kualitas hubungan kita dengan orang lain. Kehidupan adalah tentang interaksi dengan orang lain, berbagi emosi, dan momen kebersamaan. Inilah mengapa hubungan yang bermakna dengan orang lain memiliki dampak positif pada kesehatan fisik dan mental seseorang loh. Yang keempat, berpikir proaktif. Proaktif juga sering disebut sebagai kemampuan untuk mengambil sebuah tindakan inisiatif. Kita bisa mulai dengan proaktif memupuk motivasi belajar maupun kegiatan keseharian lainnya. Contoh tindakan proaktif misalnya dengan membantu orang lain yang membutuhkan. Dan yang terakhir, menjaga keseimbangan hidup. Tentunya kita tidak bisa hanya mementingkan salah satu faktor tertentu dalam hidup. Karena itu, hidup kita harus seimbang. Kita bisa mulai dengan menyusun agenda kegiatan harian dan menentukan skala prioritas. Jadi kita bisa melakukan suatu hal sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Nah, gimana nak? Sekarang Ananda sudah paham kan mengapa sangat penting untuk menciptakan konsep diri yang positif? Karena konsep diri tidak hanya mempengaruhi satu orang saja, tapi juga berdampak pada lingkungan sekitar. Jadi, yuk kita selalu berusaha untuk membentuk konsep diri yang positif. Sampai di sini dulu ya pembahasan kita. Sampai jumpa di topik pembahasan berikutnya. Nah, sebelumnya gue udah bicara nih, gimana caranya konsep diri itu penting banget untuk bikin apakah lo cerdas apa enggak ya. Serius, jadi kalau gitu sekarang konsep diri lo harus ubah, bahwa lo beneran bisa cerdas, bahkan jenius gitu ya. Sebenarnya problem utamanya yang sebenarnya sering banget terjadi karena waktu kecil dan selama kita bertumbuh, konsep diri kita itu dapat dari lingkungan kan gue bilang. Tadi kan dari orang tua, dari saudara, dari guru, dari teman-teman atau apa gitu ya. Yang paling sering, kasus paling besar yang sering terjadi kalau lo ngalamin dan mengalami bagian negatifnya, lo harus sadar bagian ini dan ya udah, oh gara-gara ini nih ternyata mungkin lo jadi misalnya lo kurang pintar atau kurang cerdas atau apa ya. Nih perbandingan, ini sering banget dilakuin sama orang tua. Sebenarnya orang tua itu nggak sadar melakukan ini, jadi jangan salahin. Belum tentu sadar, guru orang tua gitu belum tentu sadar ngelakuin ini ya. Tapi lo harus tahu, ada kakak, ada adiknya. Nah mungkin kalau terlahir mereka di tes IQ, si kakak 120, si adik 115 misalnya. Awalnya begini ya, kalau terlahir bisa di tes IQ kira-kira beginilah. Tapi dalam perjalanan hidup ini, let's say selama 15 tahun gitu ya, selama 15 tahun. Karena perbedaan dikit ini, ternyata efeknya jadi signifikan. Si kakak selalu dibilang, wah ini pinter, hebat, ini, itu, dan segala macam. Kebetulan misalnya beda 2 tahun, si kakaknya udah jagoan duluan kan, udah pernah belajar duluan ya, udah jago duluan. Terus adiknya kalau nggak bisa, aduh kamu tuh kayak kakak kamu lah, gini, kamu tuh suka gini, itu lihat abang kamu gini. Akhirnya efeknya, karena ini dia selalu bilang hebat terus, dan ini selalu bilang, aduh kamu bego, dodol, tolol, dan sebagainya. Nah kasarnya gitu lah ya. Ini mungkin selama 15 tahun hidupnya, IQ-nya bisa jadi 140. Yang ini karena digituin terus akhirnya mungkin IQ jadi 110 atau 105. Nah akhirnya ini jadi pinter beneran, yang ini akhirnya jadi dodol beneran gitu loh ya. Serius, ini perbandingan kayak gini dampaknya itu sangat besar, sangat deh. Ini gue gede banget nih. Nah sekarang kenapa perbedaan dikit dan kemudian konsep itu diulang-ulang bisa jadi kayak gitu. Misalnya gini, si kakak nih dibilang pinter,
cerdas, dia dalam konsep dirinya, dia punya pikiran bahwa dia pintar. Akhirnya karena dia berpikir dia pintar, setiap dia ngeliat soal, dia selalu coba ngerjain. Gue bisa karena gue pintar. Gue bisa kok karena gue pintar. Gue bisa kok karena gue pintar. Terus semakin banyak soal yang dikerjain, ya kan? Dan dia bisa, walaupun awalnya misalnya dia nggak bisa sebenarnya nih, karena dia pintar, wah gue pasti bisa. Ya udah dia coba cari jalan, kayak dia belajar apa segala macam sampai beneran bisa. Karena dia merasa pintar. Kalau pintar berarti harus bisa. Nah, akhirnya karena konsepnya bahwa dia pintar, akhirnya banyak soal yang dia kerjain. Akhirnya karena banyak, ya udah jadi pintar beneran gitu kan. Nah, kalau si Ade, misalnya si Ade pikir, oh gue dodol. Kalau ngeliat soal susah dikit, aduh gue nggak bisa, wajar lah gue nggak bisa, orang gue dodol. Lihat soal lagi, wajar lah gue nggak bisa, orang gue dodol. Akhirnya efeknya apa? Ya dia nggak belajar. Akhirnya kalau ada soal susah nggak belajar, nggak usaha, nggak berusaha ngerjain, akhirnya gimana? Ya dodol beneran. Ngerti nggak? Jadi perbandingan itu efeknya karena itu. Ketika lo berpikir lo cerdas, lo akan melihat semua soal, lo akan coba ngerjain sebisa mungkin sampai selesai. Karena lo berpikir lo cerdas, pasti harus bisa. Sedangkan kalau lo berpikir dodol, ya udah dodol beneran. Konsep diri itu nanti menentukan cara lo berpikir yang pasti, menentukan cara lo bertindak, menentukan cara lo mengambil keputusan, ya decision making. Dan yang pasti ya konsep diri itu dia gambaran tentang diri lo sendiri. Jadi dia mempengaruhi banyak hal. Kalau misalnya lo ngeliat soal susah karena lo berpikir lo pinter, jadi akhirnya lo belajar apapun caranya supaya lo kerjain, akhirnya jadi pinter beneran. Kalau lo berpikir bodoh, akhirnya dihindarin. Decision making juga gitu. Kalau lo berpikir bahwa lo cerdas, lo bisa menangani segala macam, decision making lo juga oke. Lo pilih, oh ya udah gue berani milih PTN yang top lah, ITB, UGM gitu, atau ITS, UI atau apapun. Kalau lo berpikir bahwa aduh gue tuh biasa-biasa aja atau kurang apa segala macam, akhirnya aduh PTN, milih PTN juga mungkin mau ikutan juga enggak atau apalah gitu. Ya, jadi ini konsep diri mempengaruhi cara lo berpikir, bertindak, membuat keputusan, menggambarkan diri lo sendiri, berkomunikasi, pede dan sebagainya, mental dan sebagainya. Mulai dari sekarang lo harus percaya beneran bahwa lo cerdas beneran, lo bisa cerdas. Gue udah bilang berkali-kali bahwa kecerdasan itu nantinya tergantung dari software, bukan dari genetiknya. Oke?